memaknai kehidupan dunia itu tetap kita ikhtiar, kita tidak pengangguran, kita tidak berpangku tangan, kita tetap berikhtiar, kita tetap mengatur strategi ketika kita berbisnis dan berdagang. Tapi semua waktu dan semua kesempatan hidup kita tidak bisa-bisa untuk ngejar dunia. Masjid tetap mendapatkan perhatian darinya, dakwah tetap mendapatkan perhatian darinya, anak tetap mendapatkan waktu darinya, istri tetap mendapatkan kualitas waktu bersamanya. Sehingga akhirnya orang itu kalau dia bersyukur dan syukurnya diterima oleh Allah, dia seimbang membagi semua kewajiban yang harus dia tunaikan secara rata kepada setiap kewajiban yang ada di sekitarnya. Orang itu kalau tidak bersyukur biasanya apa? Dijadikan rasa kekurangannya itu terus melekat. Waja'ala faqrahu baina ainaihi, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, dijadikan kacamata kefakiran itu tepat di pelupuk matanya. Sehingga akhirnya masjidnya tidak mendapatkan respon dan tidak mendapatkan perhatian darinya. Dakwah tidak mendapatkan perhatian darinya, istri tidak mendapatkan perhatian darinya, anak juga tidak mendapatkan waktu darinya. Ini bukan orang yang berkualitas dalam hidup. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat kita masih diberikan kecintaan kepada ilmu. Kita tidak mendapatkan musibah di dalam agama sampai kita keluar dari agama dan tidak keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya sebesar apapun musibah yang menimpa kepada kita, maka sesungguhnya setidaknya musibah itu bukan menimpa kepada urusan agama kita. Sehingga kita senantiasa bisa bersyukur kepada Allah dalam setiap hal. Dan semoga kita menjadi hamba yang selalu mudah dan diringankan untuk bersyukur kepadanya di dalam segala urusan kita. Amin insyaallah. Seluruh para santriwati, anak-anakku yang semoga kalian selalu diberikan semangat di dalam tikrar, selalu diberikan semangat di dalam murojaah, dan tentunya senantiasa kalian diberikan keikhlasan di dalam ziyadah. Karena yang penting juga kalian harus pahami yang paling sulit dan paling berat bukan hanya sekedar menghafal, tetapi bagaimana kalian mentadaburi, bagaimana kalian memberi makna pada setiap apa yang kalian hafalkan, supaya bisa menjadi petunjuk dan pelajaran yang sangat penting pada kehidupan kalian, dan supaya kalian insya Allah di masa mendatang bisa sharing dan bisa berbagi setiap tadabur, setiap ayat yang kalian hafalkan, supaya setiap manusia mengerti bagaimana memahami dan berinteraksi kepada Al-Quran. Saya berwasiat kepada diri saya secara khusus dan berwasiat kepada seluruh para santriwati. Jangan hanya berhenti pada proses untuk menghafalkan Quran. Jangan hanya berhenti pada proses untuk tikrar ataupun berhenti pada proses ziyadah. Tapi yang juga sama pentingnya, bahkan menjadi lebih penting adalah proses tadaburnya harus dilakukan setiap waktunya, di setiap saatnya. Ditulis setiap tadabur pada setiap ayat yang kalian hafalkan. Nanti supaya pikiran kalian itu ada mapping besar terhadap tadabur Quran. Sehingga kalian bisa menyikapi dan merespon setiap kejadian dengan apa yang kalian pernah tadaburi di dalam Al-Quran. Yakinlah tidak ada kejadian, tidak ada peristiwa yang terjadi pada kehidupan di sekitar kalian, kecuali pasti di situ ada kaitannya pada firman Allah yang kita hafalkan di dalam Al-Quran. Semoga para santriwati senantiasa betul-betul memberikan perhatian, berkonsentrasi bukan hanya sekedar ziyadah, tapi juga senantiasa mereka mencatat dengan rapi, mengabadikan di dalam dokumentasi yang rapi pula bagaimana tadabbur mereka terhadap setiap ayat yang sudah mereka hafalkan. Ini teramat penting, dan ini supaya kita tidak hanya sekadar menghafalkan Al-Quran tetapi kosong makna dari apa yang kita pahami di balik setiap ayat yang kita hafalkan. Mari kita tinggalkan gaya menghafalkan Quran tanpa makna dan tanpa tadabbur. Saatnya mengupgrading, saatnya meningkatkan kualitas interaksi kita kepada Quran dengan cara kita membacanya, memahami artinya, mengerti maknanya, lalu tentunya mampu mentadaburi dan mampu menerapkan dan mengeksekusi di dalam kehidupan. Saya ingatkan kepada diri saya bahwasanya Syekh Utsaimin itu pernah mengatakan, sesungguhnya tilawah ataupun qiraah terhadap kitabullah itu terbagi menjadi dua.
Ada qiraah lafdhiyah, ada qiraah hukmiyah. Qiraah lafdhiyah itu ya ketika kita membaca sesuai dengan tartilnya, makhrajnya, maka itu disebut dengan qiraah lafdhiyah. Perlafadznya kita baca dengan makhraj yang benar. Maka itu yang disebut dengan qiraah lafdhiyah. Tapi itu merupakan proses paling dasar dan paling di permukaan dari proses kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ada yang kedua yang disebut dengan proses, yaitu adalah qiraah hukmiyah. Qiraah hukmiyah itu adalah ketika, ada sedikit kendala teknis. Yang kedua yang disebut dengan qiraah hukmiyah. Qiraah hukmiyah itu adalah ketika seseorang bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya bagaimana dia menerapkan makhrajnya secara benar, tetapi yang paling penting juga adalah bagaimana ketika dia senantiasa mempelajari tafsirnya, mempelajari maknanya dan mentadaburi, serta mengikat setiap peristiwa dan setiap kejadian dengan apa yang dia tadaburi di dalam Al-Quran. Inilah yang disebut dengan qiraah lafdhiyah. Sehingga ini akan menjadi sebuah inti di dalam kita berinteraksi kepada Al-Quran. Semoga kalian bukan hanya sekedar qiraah lafdhiyah, tapi semoga kalian berada pada sebuah proses qiraah hukmiyah, mengikat maknanya dan mentadaburi setiap peristiwa dengan apa yang pernah kita baca di dalam Al-Quran. Amin insyaallah. Jamaah dan seluruh para santriwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita harus paham betul bahwasanya hari ini kita hidup pada zaman materialisme. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memprediksi bahwasanya hari ini manusia, terutama kaum muslimin, mereka akan berada pada sebuah masa ketika dibukakan pintu-pintu duniawi dan pintu-pintu materialisme yang begitu luar biasa, ibarat bak banjir bandang yang datang kepada setiap keluarga muslim. Maka inilah yang disebut dengan fitnatus sarra. Karena fitnah itu ada 3, sebagaimana keterangan dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, bahwasanya sebelum terjadinya dan sebelum munculnya Dajjal, maka ada 3 fitnah yang disebut dengan 3 prakondisi fitnah sebelum munculnya Dajjal. Yang pertama yaitu adalah fitnah tu akhlas, yang kedua adalah fitnah tu sarra, yang ketiga disebut fitnah tu haima. Fitnah tu akhlas itu fitnah perpecahan dan pertikaian. Yang kedua itu fitnah sarra. Fitnah sarra itu kemegahan, kemewahan, dan dibukakan lapangan, dibukakan keran-keran dunia bagi kehidupan kaum muslimin. Dan yang ketiga itu adalah fitnah tuhaima. Fitnah tuhaima itu adalah fitnah yang menyelimuti kehidupan sampai orang begitu sulit untuk membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka kalau kita soroti di antara 3 fitnah itu, ada fitnah yang disebut dengan fitnah tusarra, yaitu adalah fitnah ketika diberikan kemegahan urusan dunia dan kemewahan. Dan ini menjadikan kita mengerti betul bahwasanya hari ini kita menghadapi sebuah gelombang materialisme yang sudah luar biasa. Dari satu zaman, dari sebuah roda ekonomi yang bersifat kapitalisme, bersifat kapitalis, yang akhirnya melahirkan kehidupan materialisme yang menggurita di dalam setiap lini kehidupan. Dan ini betul-betul sangat mengkhawatirkan, karena sesungguhnya kehidupan materialisme itu betul-betul akan menjadi pangkal dari semua kerusakan. Mana dalilnya bahwasanya materialisme itu akan menjadi pangkal dari semua kerusakan? Karena kita mendapatkan sabda Rasulullah SAW, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Sesungguhnya cinta kepada dunia ketika dunia sudah betul-betul dimudahkan dan diringankan, dikeluarkan dari berbagai macam sisi, lalu akhirnya melahirkan orang-orang yang menjadi pecinta dunia. Maka kata Rasulullah SAW, pecinta dunia itu, maka sesungguhnya cinta kepada dunia itu pangkal dari semua kerusakan di dalam kehidupan manusia. Nah inilah yang menjadikan kita memahami betul bahwasanya ketika materialisme ini merupakan sebuah penyakit, tentunya kita harus bersiap-siap bagaimana memberikan imun kepada tubuh kita dan kepada iman kita, supaya kita tidak terseret dan menjadi korban-korban berikutnya dari materialisme. Karena hari ini materialisme itu betul-betul menjadi sebuah fenomena yang menyesakkan dada. Orang itu berlomba-lomba dengan kekayaan, berlomba-lomba dengan finansial, berlomba-lomba dengan brand-brand terkenal yang dia miliki, berlomba-lomba dengan fisik. Dan saya khawatir
bahwasanya kalau hal ini tidak kita sikapi dengan ilmu, terkhusus untuk para santriwati yang ada di rumah Quran Ummu Khadijah, lalu akhirnya kita nanti akan terseret dan kita menjadi korban-korban yang bergeletakan di pinggir kehidupan ketika kita menjadi korban materialisme, dan itulah yang paling kita khawatirkan. Nah, inilah pentingnya bagi kita untuk mengimun kepada iman kita, mengimun pikiran kita, supaya betul-betul kita mampu untuk menjaga dari materialisme yang menggurita di dalam kehidupan, dan sesungguhnya kita menjumpai bahwasanya tidak ada perkara yang paling mampu untuk menahan diri dan menyelamatkan diri dari sebuah materialisme, kecuali perkara itu adalah bagaimana kita mampu untuk bersyukur dalam setiap nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Karena orang yang bersyukur itu telah mendapatkan sesuatu yang besar, dan salah satu yang besar di dalam kita bersyukur kepada Allah, sesungguhnya syukur itu akan mampu menjaga, melindungi, memproteksi dari kehidupan materialisme yang terkadang menjadikan kita betul-betul berubah dari sebuah tujuan ketika kita diciptakan menjadi manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itulah yang menjadikan kita harus paham bahwasanya kesempatan malam kali ini kita tidak mengkaji dan meneruskan kajian kitab, tapi kita akan bicara tentang masalah syukur. Karena syukur itu harus kita maknai dengan benar, dan kita harus mengerti dari berbagai macam sisi. Karena syukur itu bukan hanya urusan fikih, syukur itu bukan hanya urusan kita mendapatkan pahala, tapi ternyata syukur itu harus kita paham. Syukur itu adalah algoritma kehidupan orang yang beriman. Ketika fitnatus sarra itu menggurita di dalam kehidupan, tidak ada algoritma yang harus kita miliki di dalam memaknai kehidupan duniawi dan materialisme kecuali adalah syukur. Karena syukur itu adalah tanda kita mencintai kehidupan yang sudah Allah anugerahkan di dalam kehidupan kita. Inilah perkara yang penting. Setelah kita memahami bahwasanya materialisme yang menjadi bagian dari efek kehidupan fitnatus sarra yang sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW, sampai akhirnya memunculkan kehidupan materialisme, sehingga akhirnya semuanya ditakar dengan uang, ditakar dengan standar sosial, diukur dengan materi yang tidak ada habisnya, maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami berbagai macam perkara yang berkaitan tentang syukur, supaya kita dan seluruh para santriwati yang hari ini berinteraksi dengan Al-Quran, kita harus betul-betul mampu untuk menjaga pikiran kita. Karena saya khawatir bisa jadi kita memegang kitab, bisa jadi kita memegang Quran, bisa jadi kita sedang menghafalkan hadis, tapi di sisi yang lainnya, ternyata kehidupan materialisme itu sudah masuk di dalam pikiran kita. Dan akhirnya betul-betul merusak kualitas kita di dalam berpikir dan merusak mindset kita. Ketika kita tidak menyikapi dengan kewaspadaan dan tidak mengimun iman kita dan jalan berpikir kita dengan ilmu yang sudah dijelaskan dan diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh sekali lagi, algoritma menghadapi kehidupan yang sudah betul-betul menggurita di dalam materialisme adalah kembali melihat bagaimana konsep syukur pada kehidupan kita. Maka saya pada kesempatan ini akan menyampaikan kepada kita semuanya, ada setidaknya 8 pernak-pernik di dalam masalah kita bersyukur yang harus kita pahami dan harus kita mengerti. Semoga dengan kita memahami pernak-pernik di dalam kita bersyukur, maka akhirnya kita tahu bagaimana peralatan yang harus kita siapkan di dalam kita menghadapi kehidupan materialisme. Dan ini menjadi masalah yang cukup penting. Sekali lagi, supaya kita tidak menjadi orang yang kebablasan di dalam mencintai dunia, lalu kita terbius dengan madu dan racunnya dunia, lalu kita tidak sadar kalau kita akhirnya mabuk kepayang dengan urusan dunia, dan akhirnya terkorbankan kehidupan akhirat kita hanya untuk secuil dari kehidupan dunia ketika kita tidak menyikapinya dengan hati-hati dan waspada. Oleh karenanya ada 8 perkara. Sekarang mari kita pahami 8 perkara yang kita harus mengerti tentang masalah kehidupan kita, memaknai kesyukuran yang kita dapatkan. Yang pertama, kita harus paham bahwasanya syukur itu merupakan self-love. Syukur itu sebenarnya merupakan sebuah perintah ilahi yang turun di dalam kehidupan kita, di mana syukur itu diperintahkan oleh Allah di dalam kehidupan orang yang beriman, supaya orang beriman itu senantiasa bersyukur di dalam setiap perjalanan hidupnya. Maka sesungguhnya
syukur itu merupakan sebuah perkara yang menjadi bagian penting bagaimana cara kita mencintai kehidupan kita. Karena cara kita mencintai kehidupan kita itu salah satunya dengan kita bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan pada kehidupan kita. Kita berterima kasih atas apa yang kita peroleh. Kita merasa berterima kasih atas setiap takaran, setiap peristiwa, setiap kejadian yang kita dapatkan. Karena sesungguhnya begitulah cara kita mencintai diri kita, karena mencintai diri kita itu adalah mensyukuri terhadap apa yang sudah Allah berikan pada kehidupan kita. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat An-Naml, mungkin sebagian dari kalian itu sudah sangat hafal ini. Allah menyampaikan wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa mereka yang bersyukur, maka pada dasarnya dia telah bersyukur kepada dirinya sendiri. Jadi syukur itu tidak pernah kembali kepada Allah. Karena Allah tidak sama sekali memerlukan syukur kita. Tetapi syukur yang kita berikan pada kehidupan, kita ikhtiarkan, kita hadirkan. Ketika kita hadir secara utuh, memaknai setiap apapun yang telah kita dapatkan. Dari lemari-lemari yang berjejer di rumah Quran kalian, dari mushaf yang kalian pegang, dari orang tua yang masih bisa kalian telepon, dari jilbab yang masih bisa menutupi aurat kalian. Maka ketika kita mendapatkan itu semuanya, lalu kita hadirkan hati kita, bahwasanya ini merupakan pemberian dari zat yang sangat istimewa ketika takarannya tidak pernah salah, bagiannya tidak pernah keliru, dan setiap irisan yang Allah berikan kepada kita juga tidak pernah meleset pada kehidupan kita, maka Allah menyampaikan kepada kita supaya kita sadar syukurnya kita itu bukan untuk Allah, bukan Allah yang mengambil profit, bukan Allah yang memerlukan syukur kita, tetapi Allah secara tegas menyampaikan wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapapun yang bersyukur pada dasarnya dia telah bersyukur kepada dirinya sendiri. Ya. Jadi cara kita berterima kasih kepada diri kita itu ya dengan bersyukur. Jadi kalau ada manusia yang tidak memaknai setiap rezeki yang telah dia dapatkan, setiap barang yang telah dia peroleh, setiap perkara yang telah dia pernah dia lewati gitu. Siapapun yang dia tidak pernah menghadirkan keinginan, ikhtiar bagaimana dia bersyukur kepada apa yang sudah Allah limpahkan, Allah anugerahkan kepadanya, maka sesungguhnya dia tidak pernah berterima kasih kepada dirinya dan sebenarnya dia tidak pernah cinta kepada dirinya. Jadi cara mencintai diri kita itu adalah mensyukuri setiap apa yang telah kita peroleh, mensyukuri apa yang telah kita dapatkan. Takarannya tidak pernah salah, takdirnya tidak pernah keliru. Kalaupun kita mendapatkan kesulitan, itu bukan karena Allah yang zalim kepada kita. Kalaupun kita mendapatkan kesulitan, tetaplah bersyukur. Karena sesungguhnya setiap kesulitan yang kamu lakukan, kesulitan yang kamu dapatkan itu bukan karena Allah yang menyulitkan kehidupanmu. Tetapi setiap kesulitan yang kita dapatkan itu bisa jadi karena dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, bukan karena Allah yang jahat kepada kehidupan kita. Ya. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Makanya Allah itu menyampaikan kepada kita apapun musibah yang menimpa kepada kalian itu juga karena ulah kalian sendiri. Dan sesungguhnya Allah sudah mengampuni sebagian besar dari dosa-dosamu dan tidak menjadikan setiap dosamu itu langsung melahirkan musibah. Jadi setiap kesulitan, setiap bala pun yang mungkin ada di antara santriwati yang mendapatkan, sedang merasakan kesulitan, itu bukan karena Allah yang jahat sama kamu, itu bukan karena Allah jahat sama saya. Tapi sesungguhnya kalaupun kita mendapatkan bala, kalaupun kita mendapatkan musibah, maka sesungguhnya yang paling penting bagi seorang hamba itu apa? Tidak ada satu musibah yang menimpa pada kehidupan kita kecuali musibah itu. Kecuali musibah itu. Karena apa yang diupayakan dan dilakukan oleh tangan kita ketika kita berbuat kemaksiatan. Ini yang kita harus paham. Ya. Jangan terlalu menggunakan narasi sebagai korban dalam kehidupan. Oh, saya ini korban dari segala macam hal. Mungkin kamu salah. Mungkin kita tidak korban, tapi kita pelaku tanpa kita sadari bahwasanya apa yang telah kita lakukan, feedbacknya itu kembali kepada kita sampai kita mendapatkan kesulitan. Introspeksi itu penting. Refleksi itu urgen dalam kehidupan orang yang beriman. Ini yang pertama. Ya.
Jadi wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Siapapun yang dia bersyukur pada dasarnya dia telah berterima kasih kepada dirinya sendiri. Jadi kalau kalian terus berusaha untuk bersyukur, lalu kalian tidak berusaha untuk membanding-bandingkan, tetapi kalian akan melihat kepada diri kita, apa yang telah kita peroleh, apa yang telah kita dapatkan dari kenikmatan makan hari ini, rasa aman yang kita peroleh, kesehatan yang kita dapatkan, itu saja banyak di antara perjalanan hidup dan harian kita yang tidak kita syukuri. Lalu kita belajar untuk sadar setiap harinya betapa besarnya nikmat yang kita peroleh dan tidak terus-menerus membayangkan apa yang belum kita peroleh, maka sesungguhnya disitulah kita sedang berterima kasih dan sedang mencintai diri kita sendiri. Dan saya mengingatkan kepada diri saya dan kalian, apa yang kita belum miliki tanpa indah hanya karena belum kita miliki. Nanti kalau sudah kita miliki biasanya hambar dan biasa saja. Ya. Karena begitulah indahnya satu hal itu bukan karena kita memilikinya, tapi indahnya satu hal itu adalah karena kita mensyukuri setiap perkara yang sudah kita dapatkan. Ya. Jadi makanya ingat, apapun yang kita dapatkan itu dulunya adalah keinginan kita. Dan kadang-kadang akhirnya hal itu hilang nikmatnya, ya karena bukan karena bendanya berkurang, tetapi karena syukurnya yang tidak dijaga setiap waktu kepada apa yang sudah Allah berikan dan Allah anugerahkan. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita harus memahaminya adalah ketika syukur itu merupakan tanda dan cara kita untuk mencintai diri kita, maka yang kedua bahwasanya syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi pastinya syukur itu memberikan kepada kita kualitas. Saya tidak setuju para santriwati bahwasanya setiap perintah di dalam agama kalau harus dibawa kepada konteks harus dijanjikan dengan kekayaan gitu. Oh nanti kalau kamu begini nanti kaya, kalau kamu begini nanti kaya. Saya agak kurang setuju. Kenapa? Agama kita ini agama ukhrawi yang tidak semuanya berbicara tentang urusan duniawi, tapi berbicara tentang kehidupan kita berikutnya pada kehidupan kamu akhirat. Makanya saya lebih sepakat untuk mengatakan sebagaimana perkataan sebagian para ulama, syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, tetapi pasti memberikan kepada kita kualitas. Jadi syukur itu memberikan kepada kita kualitas, wahai para santri. Dan kualitas itulah yang kita harus mengerti, karena ada orang yang diberikan kuantitas, tetapi dia tidak diberikan kualitas. Apa maknanya diberikan kuantitas tanpa kualitas? Padahal yang kita butuhkan pada perjalanan hidup kita dalam setiap langkah itu adalah kita itu mengharapkan supaya kita mendapatkan kualitas. Supaya kita bisa mendapatkan kualitas dalam kehidupan. Dan setidaknya ada 4 kualitas yang Allah akan berikan kepada kita kalau kita senantiasa bersyukur. Apa 4 kualitas itu, Ustaz? Ketika syukur tidak menjanjikan kuantitas, tapi syukur itu menjanjikan kepada kita kualitas, apa 4 perkara yang kita dapatkan ketika kehidupan kita berkualitas, ketika kita bersyukur? Maka setidaknya ada 4 yang kita harus mengerti dan harus kita pahami dengan baik. Yang pertama, kalau kita diberikan oleh Allah bahwasanya apa yang kita lakukan di dalam kehidupan itu bersyukur, Allah itu akan memberikan kepada kita harta yang mengawetkan dan Allah akan menyelamatkan kita dari harta yang merusak. Ya. Karena syukur itu akan mendatangkan harta yang mengawetkan dan menyelamatkan kita dari harta yang merusak. Itu syukur. Itu syukur. Jadi itulah yang menjadikan kita mengerti dan menjadikan kita memahami, itu kualitas yang pertama. Kalian harus mengerti, seluruh para penuntut ilmu termasuk diri saya. Harta itu 2, ada harta yang mengawetkan, ada harta yang merusak. Harta yang mengawetkan, harta yang merusak itu apa, Ustaz? Harta yang merusak itu adalah kamu mendapatkan harta 100 juta, tapi kebutuhanmu lebih besar daripada apa yang kamu peroleh. Kebutuhanmu 150 juta, akhirnya harta 100 juta itu kurang dibandingkan dengan pengeluaran yang lebih besar. Kamu memang dapatnya besar 100 juta, tapi mobilmu rusak, anakmu masuk rumah sakit, rumahmu bocor gitu. Dan sederet musibah yang kita peroleh dan kita dapatkan, akhirnya uang 100 juta itu tidak mampu menutupi setiap pintu-pintu pengeluaran. Itu namanya harta merusak. Akhirnya 100 juta itu menjadi sangat hambar. Karena
kita menghadapi kenyataan pahit bahwasanya pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan yang kita peroleh. Itu harta merusak. Ada orang dapat harta 1 miliar tapi dijadikan suami istri berjauhan, sibuk masing-masing, tidak pernah bertemu kecuali hanya di tengah kegelapan malam, lalu berpisah kembali sebelum matahari terbit. Lalu sang anak, mereka tidak memiliki rasa cinta kepada sang papa ataupun sang bapak. Lalu sang istri tidak ada hajat untuk berjumpa dan bercanda dengan suaminya, dan suaminya justru lebih dekat dengan wanita-wanita di luar rumah dibandingkan wanita halal yang ada di dalam rumah, sampai mungkin dia berselingkuh. Ini namanya harta yang sifatnya harus memberikan pembayaran. Ini harta yang sifatnya merusak. Walaupun mungkin dapatnya banyak, tetapi pengorbanan dan tumbal yang harus dibayar itu terlalu mahal. Itu namanya harta merusak. Ada harta yang kedua, para santriwati. Harta yang kedua itu harta yang sifatnya mengawetkan. Mungkin dapatnya tidak terlalu besar, mungkin dapatnya cuma 10 juta. Tapi dijadikan kebutuhan kamu separuhnya. Kebutuhan kamu cuma 5 juta. Akhirnya uang 10 juta terasa cukup dan terasa lapang. Kamu akhirnya punya saving dana 5 juta. Bisa untuk sedekah, bisa untuk infak, bisa untuk nabung umrah, bisa untuk membeli makanan-makanan di restoran bersama keluarga tercinta. Bahkan terkadang 10 juta itu sang istri takzim, istri tambah sayang kepada suaminya. Anak-anak sayang betul kepada bapaknya. Karena apa? Harta itu mengawetkan. Sehingga ketika harta itu baik, selalu menarik yang baik. Dan harta itu ketika buruk, maka pasti menarik yang buruk. Bukankah kita mendengar perkataan Ibnu Rajab, jazaul hasanati al hasanatu ba'daha wa jazaul sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Balasan atas setiap kebaikan itu mendatangkan kebaikan setelahnya, dan balasan atas keburukan itu keburukan setelahnya. Sehingga kalau dia bersyukur, dijadikan bagaimana harta yang dia peroleh itu harta yang mengawetkan. Ya, ini kualitas yang pertama. Kualitas yang kedua, kalau kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur betul kepada Allah itu apa? Maka ketika kita mendapatkan kita itu bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, kualitas yang kita peroleh dan kita dapatkan adalah kita itu akan sederhana dan bersahaja ketika memandang urusan dunia. Kita tetap berikhtiar, kita tetap berusaha, tetapi kita tidak bernafsu secara serakah. Kita tidak ambisius secara berlebihan. Kita memaknai kehidupan dunia itu tetap kita ikhtiar, kita tidak pengangguran, kita tidak berpangku tangan, kita tetap berikhtiar, kita tetap mengatur strategi ketika kita berbisnis dan berdagang. Tapi semua waktu dan semua kesempatan hidup kita tidak bisa-bisa untuk ngejar dunia. Masjid tetap mendapatkan perhatian darinya, dakwah tetap mendapatkan perhatian darinya, anak tetap mendapatkan waktu darinya, istri tetap mendapatkan kualitas waktu bersamanya. Sehingga akhirnya orang itu kalau dia bersyukur dan syukurnya diterima oleh Allah, dia seimbang membagi semua kewajiban yang harus dia tunaikan secara rata kepada setiap kewajiban yang ada di sekitarnya. Orang itu kalau tidak bersyukur biasanya apa? Dijadikan rasa kekurangannya itu terus melekat. Waja'ala faqrahu baina ainaihi, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, dijadikan kacamata kefakiran itu tepat di pelupuk matanya. Sehingga akhirnya masjidnya tidak mendapatkan respon dan tidak mendapatkan perhatian darinya. Dakwah tidak mendapatkan perhatian darinya, istri tidak mendapatkan perhatian darinya, anak juga tidak mendapatkan waktu darinya. Ini bukan orang yang berkualitas dalam hidup. Makanya yang kedua, kalau kamu bersyukur, Allah memberikan kepadamu sederhana di dalam urusan duniawi. Mungkin bisa jadi kamu misalkan cuma mendapatkan rezeki nanti setelah keluar dari rumah Quran, lalu menjadi guru. Mungkin gajinya cuma 2 juta gitu. Tapi kamu terasa sederhana dan bersahaja. Dan kamu terasa cukup dengan apa yang kalian dapatkan. Maka itulah yang Allah berikan. Kalau seseorang itu syukurnya, itu memberikan kualitas dalam kehidupan. Yang ketiga, kalau syukur kita itu memberikan kualitas dalam kehidupan itu apa? Yang ketiga itu dijadikan kita itu tidak menghitung-hitung harta. Ya. Jadi kita tidak menghitung harta terus, karena yang dibenci oleh Allah itu bukan hanya yang minum khamr, tapi salah satu orang yang dibenci oleh Allah adalah alladzi jama'a malan wa 'addadah,
yang selalu mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Orang kalau dia bersyukur, kualitas Allah berikan kepada hidupnya. Kualitas apa yang Allah berikan kepadanya? Kualitas yang Allah berikan kepadanya tidak dijadikan dia menghitung-hitung harta terus. Karena orang itu terkadang kalau mereka tidak menjaga hatinya, mereka ngitung-hitung duit. Mengingat uangnya lebih sering daripada mengingat Allah. Dari 500 kapan jadi 700? Dari 700 kapan jadi 1 miliar? Dari 1 miliar kapan 2 miliar? Dari 2 miliar kapan 3 miliar? Terus tanpa berhenti. Tidak berkualitas itu. Itu tidak berkualitas itu. Makanya yang ketiga, dijadikan orang yang bersyukur itu mereka tidak pernah menghitung-hitung hartanya. Dan itu termasuk salah satu kualitas dalam hidup. Dan yang keempat, bahwasanya ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kualitas apa yang Allah berikan pada kehidupan kita, maka sesungguhnya Allah akan memberikan kepada kita. Kalau syukur kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kegembiraan dan kesedihan kita itu tidak masalah, tidak tertuju karena masalah harta. Karena ada orang yang gembiranya karena datangnya harta, sedihnya karena luputnya dia dari dunia. Orang kalau bersyukur enggak, kegembiraannya bukan karena dunia dan kesedihannya pun bukan karena dunia. Karena apa? Karena dunia tidak berada pada hatinya, karena hatinya lebih tinggi daripada kedudukan hartanya. Dan itulah yang kedua. Jadi kalau kita maknai 4 perkara ini, Masya Allah ya, maka kualitas ini luar biasa. Belum lagi sebagian para ulama mengatakan lagi tambahannya kecukupan. Allah akan memberikan kepadanya kecukupan. Sehingga kalau sudah diberikan kecukupan itu kan, Masya Allah itu luar biasa. Orang yang paling kaya itu ya orang yang merasa cukup. Karena tidak ada yang bisa mengganggu orang yang sudah merasa cukup dengan apa yang dia peroleh. Bisa jadi ada yang kaya cukup, bisa jadi ada yang miskin cukup. Tapi yang kaya belum tentu cukup, yang miskin itu belum tentu kurang. Karena apa? Kecukupan itu hak prerogatifnya Allah. Makanya Allah memberikan kepada kita sebuah kata yang sangat indah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan kepadanya kecukupan. Berarti cukup itu hadiahnya Allah kepada mereka yang senantiasa bersandar ketika mereka senantiasa bersyukur. Itu yang kita peroleh. Jadi syukur yang kedua apa? Para santriwati, syukur tidak menjanjikan kuantitas, tetapi syukur menjanjikan kualitas. Dan kualitas itu 4. 1, ketika kamu bersyukur kepada Allah, kamu akan diberikan harta yang mengawetkan. Mungkin para santriwati uang sakunya cuma 500.000, tapi kebutuhannya cuma 200.000. Nah, itu mengawetkan. Dijadikan kalian itu bersahaja dan sederhana memandang urusan duniawi. Yang ketiga, dijadikan kalian tidak pernah menghitung-hitung harta. Dan yang keempat, dijadikan kalian itu tidak pernah sedih dan tidak pernah gembira karena urusan dunia. Dan tentunya ada tambahan. Dijadikan orang ketika bersyukur itu kualitasnya itu apa? Diberikan kecukupan. Dan tidak ada yang bisa memberikan kepada kita kecukupan kecuali Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi itu kan tanda syukur kita memberikan kualitas. Sekarang kalau kita bertanya, kalau tanda syukur kita diterima oleh Allah itu bagaimana gitu? Maka sesungguhnya kita harus mengerti, kalau syukur kita itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu punya karakteristik, punya tanda. Maka tanda kalau kita sudah berusaha bersyukur dan syukur kita betul-betul diterima oleh Allah itu apa? Allah memberikan kepada kita tanda diterimanya syukur kita. Karena setiap segala sesuatu ada tanda. Maka kita memahami yang ketiga. Kalau syukur kita itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan oleh Ibnu Qudamah, kalau syukurmu sebagai seorang mukmin itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau syukur kita diterima oleh Allah, maka Allah memberikan kepada kita tanda. Karena segala sesuatu ada tandanya. Makan, tandanya kenyang. Banjir biasanya meninggalkan bekas-bekas di dinding.
itu banjir. Ya. Terus umrah kalau diterima, maka setelah pulang dari umrah hidupnya sebagaimana pas umrah, tidak berubah. Kalau adzan bergegas ke masjid gitu. Dan dia tidak pernah merasa berat untuk memenuhi panggilan Allah. Pulang dia kondisinya masih semacam itu, berarti umrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita membahas syukur itu kalau diterima bagaimana? Karena segala sesuatu tadi diterangkan ada tanda-tandanya. Sekarang syukur itu tandanya gimana? Syukur itu apabila telah diterima oleh Allah, maka tandanya dua. Yang pertama, disederhanakan keinginan kita. Jadi kalau orang itu betul-betul bersyukur, dan syukurnya itu membuka pintu langit, syukurnya dicatat oleh malaikat raqib, maka syukur kita itu menjadikan kita tidak ingin punya banyak keinginan. Karena yang menjadikan kita susah bahagia dalam kehidupan itu apa? Yang menjadikan kita susah bahagia dalam kehidupan itu bukan kemelaratan. Tapi yang menjadikan kita susah bahagia di dalam kehidupan itu apa? Keinginan yang terus-menerus ada. Makanya Allah itu kalau merahmati hatinya seorang mukmin, Allah akan menyederhanakan keinginan duniawinya. Dia memiliki keinginan akhirat yang tinggi, tetapi dia memiliki kesederhanaan dalam urusan duniawi. Karena yang membuat kita tersiksa itu keinginan. Keinginan yang tidak ada selesainya dan tidak ada kata akhirnya. Itulah yang disebut dengan kesengsaraan. Sudah punya rumah di tengah kota, pengen punya rumah di pinggir sawah. Sudah punya rumah di pinggir sawah, dia pengen punya rumah di kaki gunung. Sudah punya di kaki gunung, pengen punya rumah di pinggir pantai. Terus tidak pernah selesai. Lama-lama dia pengen punya rumah di tengah lautan, yang mungkin bertetangga dengan Nyi Loro Kidul. Akhirnya terus keinginannya itu tidak selesai-selesai gitu. Dan Allah itu kalau berpaling dari seorang mukmin itu, dan Allah itu kalau berpaling dari seorang manusia, Allah akan jadikan manusia itu disiksa. Allah akan menjadikan manusia itu tersiksa dengan rasa keinginan yang tidak ada habisnya. Makanya rasa keinginan yang tidak ada habisnya itu betul-betul menyiksa. Karena apa? Jarak antara kita dengan kebahagiaan itu sejarak antara keinginan yang belum kita peroleh dan sejarak antara keinginan yang belum kita dapatkan. Ya. Sehingga akhirnya di situ kita mendapatkan, kalau orang itu sudah bersyukurnya diterima, dia disederhanakan keinginan. Kadang-kadang keinginannya nggak muluk-muluk dia itu. Gampang. Dia punya muluk-muluk dalam masalah keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi. Dia pernah muluk-muluk. Dia menjadi manusia yang paling luwes dan paling fleksibel gitu. Di hotel bintang 5. Ayo. Tidur di atas lantai pun, ayo. Tidak ada masalah. Makan di restoran steak yang mahal. Mangga. Maka dia pun nggak tega makan di warteg Jayabahari. Pun nikmat. Ya. Sehingga akhirnya apa? Dia tidak terlalu banyak punya keinginan gitu. Ya kalau ada ya dinikmati. Kalau tidak ada dia tidak punya keinginan berlebihan. Dan orang yang mereka itu akhirnya memiliki kesederhanaan di dalam mereka itu memandang urusan keinginan itu akhirnya gampang bahagia. Karena sekali lagi ya, jarak antara kita dengan kebahagiaan hanya sejarak pada sesuatu yang belum kita peroleh. Sebenarnya kan itu saja. Makanya kalau orang tidak banyak keinginan itu gampang bahagia. Makanya anak-anak kecil itu gampang bahagia. Kenapa? Karena keinginan mereka kan sederhana. Keinginan mereka itu apa? Dekat sama abinya. Ini kayak Basam nih. Ini Basam di bawah saya tidur. Ya pengen dekat sama abinya. Dekat sama ibunya. Main-main. Beli cilok. Mereka tidak kepingin macam-macam. Mereka nggak pengen sertifikat tanah, tidak kepingin BPKB, tidak kepingin. Kalaupun pengen beli mainan, yang mainan paling mahal 200-300 ribu. Akhirnya anak-anak itu gampang bahagia. Kenapa mereka gampang bahagia? Keinginan mereka itu sederhana sekali. Jadi kalau orang itu disederhanakan keinginannya itu akhirnya gampang bahagia. Tidak susah. Jadi menjalani kehidupan itu tidak rumit gitu. Jadi kehidupannya itu tidak rumit. Ketika dia
disederhanakan keinginannya oleh Allah. Ya. Dan kalau kita sudah disederhanakan keinginan kita, kan akhirnya menjalani kehidupan itu nggak rumit-rumit amat. Jadi kalau kalian pas santriwati gitu dalam urusan duniawi terus ingin ini, terus nggak ada habisnya. Mungkin yang harus kita koreksi itu adalah tombol kesyukuran kita. Kecuali kalau masalah cita-cita. Kalau cita-cita kalian pengen punya pondok besar, pengen punya bisnis yang nanti bisa membiayai pondok. Tidak apa-apa, itu cita-cita akhirat, itu bukan cita-cita duniawi. Tapi kalau cita-cita duniawi itu bagi orang yang syukurnya diterima oleh Allah, kata Ibnu Qudamah, disederhanakan keinginan. Sehingga akhirnya orang itu fleksibel banget. Dan tidak banyak complaining. Nggak banyak complaining. Kenapa? Ya karena nggak banyak keinginan. Apa yang dikomplain? Nggak banyak keinginan. Ya, sehingga akhirnya apa yang dia dapatkan itu sudah menjadikan dia itu merasa lebih dari cukup. Kenapa? Sederhana keinginan. Sehingga akhirnya dia bisa betul-betul memaknai kehidupannya ketika dia itu sederhana di dalam keinginannya. Makanya orang yang betul-betul beriman itu, orang-orang yang betul-betul beriman itu, mereka itu ketika dia bersyukur, dia selalu punya alasan untuk bersyukur kepada Allah. Jadi dia itu selalu punya alasan untuk bersyukur kepada Allah. Makanya kan ada sebuah kisah yang terkenal dari kisah salaf yang datang dari seorang laki-laki yang bernama Abu Kilabah. Abu Kilabah itu Nabi Ayubnya, dalam tanda petik umatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau itu buntung, matanya buta, kakinya buntung, terus tangannya pengkor gitu. Tapi kalau berzikir gimana zikirnya? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keutamaan kepada diriku di atas penciptaan dan pemberian fisik di atas rata-rata. Sampai ada seseorang yang melihat bagaimana Abu Kilabah dengan zikir semacam itu ketika dia bersyukur atas penciptaan fisik yang begitu istimewa. Padahal dia buta, tangannya pengkor, kakinya buntung. Lalu orang itu bertanya sama Abu Kilabah, ini zikirnya tidak salah toh? Enggak. Kok bisa berzikir dengan semacam itu? Perhatikan. Seorang Abu Kilabah itu bisa mendatangkan 1000 alasan kenapa dia tetap bersyukur walaupun kondisinya itu di mata manusia itu mengenaskan. Dia berkata, bisakah Allah mengirimkan air laut lalu menyeretku ini ke tengah lautan sampai akhirnya aku mati? Karena beliau saat itu sedang di pinggir pantai. Bisa, kecil bagi Allah. Terus Abu Kilabah berkata, tapi Allah tidak melakukan itu kepadaku kan? Bisakah Allah itu menjadikan bumi ini bergetar, gempa, lalu bumi yang aku dudukin, lalu terbelah menjadi dua, lalu aku masuk ke dalam intinya dunia, lalu aku dijepit oleh dua tanah yang menghimpitku. Bisa nggak kalau Allah menginginkan itu terjadi? Bisa, kecil bagi Allah. Lalu Abu Kilabah berkata, tapi Allah tidak melakukan itu kan kepadaku? Allah mampu nggak ngirimkan halilintar dan kilat gitu, lalu menyambarku dan membuatku gosong gitu, lalu aku mati terbakar dengan kilat yang Allah kirimkan dari langit. Orang itu kembali mengatakan, bisa, kecil itu bagi Allah. Dan Allah tidak melakukan itu kepadaku loh, kata Abu Kilabah. Itulah yang menjadikan aku selalu bertahmid dan selalu bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan di dalam hidupku. Jadi orang itu akhirnya apa? Gampang untuk bersyukur, dan orang yang beriman itu tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur. Mungkin saya sebagai guru, sebagai ustadz, saya tidak menafikan ada di antara kalian sepatunya sudah lama, ada di antara kalian yang mungkin tasnya sudah lama, ada di antara kalian yang mungkin jilbabnya mungkin sudah mulai agak lusuh gitu. Saya tidak menafikan itu. Tapi terkadang ketika kalian syukuri kembali bahwasanya Allah itu bisa jadi mengirimkan kondisi yang jauh lebih parah daripada kondisi yang sedang kalian jalani itu. Bagi Allah itu bisa, tapi kenapa Allah tidak mengirimkan itu semuanya kepada kita, kepada saya, kepada kalian para santriwati? Ya salah satunya supaya kita itu ingat, selalu ada alasan untuk bersyukur kepada Allah.
Jadi kayak Abu Kilabah, cara melihatnya itu jauh. Itulah cara dia mencintai kehidupan beliau atas apa yang Allah anugerahkan kepada Abu Kilabah. Inilah sejatinya algoritma kehidupan orang beriman tuh harusnya jalannya itu semacam ini. Karena ketika syukur itu telah diterima, yang pertama yang Allah akan berikan itu apa? Disederhanakan bagaimana kehidupan kita. Sederhana betul kehidupan kita. Dan kehidupan kita tidak susah-susah dan tidak sulit sama sekali. Yang kedua, kalau kita betul-betul menjadi orang yang bersyukur dan syukur kita diterima betul sama Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita peroleh dan kita dapatkan itu apa? Kalau kita di dalam kita menjalani kehidupan ini, syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua yang kita dapatkan itu apa? Dicukupi kebutuhan kita. Jadi kebutuhan-kebutuhan kita itu dicukupi oleh Allah. Dan Allah itu ketika mencukupi kebutuhan kita itu terkadang kita tidak perlu minta detail semuanya kepada Allah. Karena Allah itu Al-Wahhab. Allah itu Maha Pemberi. Dan konsekuensi dari sifat Allah itu pemberi. Allah itu memberi kita pada setiap apapun yang detail kita butuhkan dalam kehidupan. Walaupun terkadang kita itu tidak sempat untuk meminta. Walaupun terkadang kita tidak sempat untuk meminta. Coba kalau kita itu dalam kehidupan ini ditetapkan apa yang kita butuhkan harus kita minta. Mungkin kita tiap hari itu pasti ada yang kelewatan untuk kita minta dan akhirnya kehidupan kita mengalami kejadian fatal. Kita ngomong tentang, saya minta untuk paru-paru ini, untuk ginjal ini, untuk liver ini. Karena pasti ada salah satu yang ketinggalan. Akhirnya besoknya kita itu kolaps karena ada satu kebutuhan yang kita lupa minta. Tapi saking Allah itu Al-Wahhab, saking Allah itu Maha Pemberi, sampai-sampai apa yang kita butuhkan, walaupun kita tidak minta, itu diatur oleh Allah. Lambung, jalannya begini, liver begini, ginjal begini, jantung begini, mulut begini, mata begini, telinga begini, mata kaki begini, semuanya dikasih oleh Allah kebutuhannya. Bahkan tubuh kita luar biasanya, sampai Allah menyampaikan wa fi anfusikum afala tubsirun, sampai tubuh kita pun bekerja tanpa kita perintahkan dan tanpa kita sekolahkan. Liver tidak pernah rebutan pekerjaan dengan ginjal, ginjal tidak pernah rebutan pekerjaan dengan jantung, jantung tidak pernah rebutan pekerjaan dengan paru-paru. Coba bayangkan, itu kan dahsyatnya luar biasa itu. Sehingga akhirnya kita itu berpikir gitu, Masya Allah ya, luar biasa dalam kehidupan ini. Karena terkadang Allah itu, kalau syukur orang itu diterima, dijadikan kebutuhannya itu diterima, dijadikan kebutuhannya itu dicukupi sama Allah. Sehingga ketika kebutuhannya itu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun walaupun mungkin tidak sampai berlebihan, tapi semuanya telah dicukupi oleh Allah dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Sehingga akhirnya itulah tanda di dalam kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam kita bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kita kecukupan. Itu yang kita harus mengerti. Itulah tanda ketika syukur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang keempat yang kita harus pahami. Ya, sebentar. Yang keempat adalah syukur itu yang paling utama itu bukan hanya kita bersyukur ketika kita mendapatkan rezeki. Tapi syukur yang paling besar itu adalah ketika kita mendapatkan kesulitan tetapi kita tetap punya alasan bersyukur kepada Allah. Itulah syukur yang paling besar di sisi Allah. Kalau kita bersyukur karena kita dapat handphone, dapat iPad, dapat hadiah dari orang, wajar kita itu bersyukur. Karena memang secara logik harusnya kamu bersyukur kan. Tapi syukur yang paling besar itu justru bukan pada saat itu. Syukur yang paling agung itu, yang grade-nya itu paling tinggi, yang menjanjikan profit dan menjanjikan margin yang besar itu apa? Syukurnya kita ketika kita ada kesulitan ataupun musibah, tetapi kita tetap
selalu pingin untuk menghadirkan alasan untuk bersyukur. Itu syukur yang paling gede. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, fa inna ahadakum la yafrahu bil bala kama yafrahu ahadukum birraha. Ada di antara orang yang beriman yang dia gembira, dia bersuka cita karena mendapatkan bala dan musibah. Karena dia tahu di balik setiap kesulitan, setiap bala dan setiap musibah, di situ ada keutamaan pahala yang besar ketika dia ridho. Sebagaimana senangnya orang yang lemah iman ketika mendapatkan tambahan harta. Sebagaimana ya, senangnya orang yang beriman ketika mendapatkan tambahan harta. Sehingga kita memperoleh di situ hal itu hal yang penting sekali. Jadi penting sekali dalam kehidupan ini. Bahwasanya ternyata kehidupan itu ketika syukur, kalau kita bersyukur ketika para santriwati mendapatkan hadiah, wajar. Kalau tiba-tiba dapat rezeki, bapaknya nelpon, Neng, ini ada rezeki lebih, Neng, gitu. Saya tambahi uang jajanmu. Lalu kita bersyukur, wajar, itu wajar. Memang secara logik, secara logis ketika kamu ditambahkan dengan finansial dan ditambahkan dengan nikmat, harusnya kamu bersyukur. Tapi syukur yang paling grade-nya paling tinggi itu, yang kualitasnya itu kualitas A, itu bukan syukur semacam itu. Walaupun itu tetap memiliki makna yang sangat istimewa. Tapi yang paling teramat istimewa di dalam kita bersyukur itu apa? Kalau kamu sedang diuji, kamu sedang mendapatkan kesulitan, kamu sedang mendapatkan masalah, tapi kamu tetap senang walaupun ada masalah dan ujian yang datang kepada teras kehidupanmu. Karena kamu tahu bahwasanya ujian-ujian itu akan membawa pahala dan mengalirkan pahala yang besar untukmu. Maka kamu senang ketika mendapatkan kesulitan dan ujian itu sebagaimana orang yang lemah iman. Senang ketika mendapatkan tambahan harta. Lah ini yang susah. Biasanya rata-rata kita itu derajatnya syukurnya syukur reguler. Tapi syukur premiumnya belum bisa. Jadi kalau ada kelas itu ada reguler, ada kelas bisnis, ada kelas premium. Yang reguler itu apa? Yang tadi. Kalau ditambahin nikmat, dia bersyukur. Itu kelas reguler. Tapi kelas premium itu yang paling nikmat. Kelas premium itu apa? Syukurnya itu bukan hanya ketika dapat ini, tapi dia senang ketika mendapatkan musibah. Makanya para ulama terdahulu dari kalangan mereka yang solih, mereka itu berkata, kadang-kadang musibah yang mengingatkan kami kepada Allah lebih kami cintai daripada kelapangan yang menjadikan kami lupa kepada Allah. Jadi sampai para ulama salaf itu mengatakan kadang-kadang ujian yang membuat kami ingat kepada Allah itu lebih kami senangi daripada nikmat yang membuat kami lupa kepada Allah. Itu kan dahsyat betul itu. Dan itu menunjukkan kepada kita, Masya Allah ya, ternyata kesyukuran itu sedahsyat itu pada kehidupan. Makanya kalau orang itu sudah bersyukur, dia tidak lagi melihat nikmat ataupun kesulitan yang dia peroleh. Tapi kalau orang itu sudah betul-betul upgrade, naik dia levelnya dari level reguler menuju level premium, maka sesungguhnya orang kalau sudah berada pada level premium ketika dia bersyukur, Masya Allah, dia bersyukur bukan hanya karena tambahan harta, tapi dia bersyukur justru ketika mendapatkan kesulitan, karena sarana itu yang mendekatkan dia dengan Allah. Dulu itu saya pernah baca ada kisah para ulama itu. Para ulama itu kadang kalau mereka mendapatkan istri yang buruk akhlaknya, mereka itu bersyukur. Wah, ini paling berat. Ya, ini saya akui berat ini. Tapi ini yang saya baca di kitab. Para ulama itu kalau ada di antara mereka mendapatkan istri yang buruk akhlaknya, mereka itu malah bersyukur. Kenapa kok mereka bersyukur? Karena mereka mendapatkan tambahan pundi-pundi pahala di balik setiap kesabaran yang mereka berikan kepada pasangannya. Coba. Ini kalau bukan cerita dan kisah dari para ulama salaf, mungkin kita susah untuk menerimanya. Tapi betul hak nyata itu. Ternyata kita menjumpai banyak para ulama yang mereka dulu kalau mendapatkan istrinya buruk akhlaknya, mereka bersyukur. Karena mereka merasa mereka mendapatkan kolam pahala yang berlimpah di balik setiap kesabaran yang mereka hadapi ketika berjumpa dan bertemu setiap harinya dengan istrinya.
Jadi di sini kita mengenali syukur itu ada dua. Ada yang reguler, ada yang premium. Nah kita semuanya termasuk saya, kita ini berada pada yang reguler masih. Yang premium itu beratnya luar biasa. Tapi disitulah nilai dari sebuah kesyukuran. Yang premium. Syukur itu bersyukur bukan hanya ketika lapang, bahkan ketika sempit pun. Dia terus memberi makna hidupnya dengan memberikan syukur. Ini orang-orang yang menjadi wali-walinya Allah ini. Ini orang-orang khas ini. Waliyun minu awliyaillah itu adalah orang-orang yang mereka senantiasa bersyukur ketika mendapatkan musibah. Itu yang keempat. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, kedelapan. Insya Allah mungkin kita terangkan part yang kedua. Kita sekarang baru menerangkan part yang pertama dari 10 poin tentang masalah kesyukuran kita. Kenapa saya ingin menyampaikan ini menjadi salah satu materi di sela-sela perjalanan panjang membahas kitab Qawaid Nabawiyah gitu. Karena saya khawatir bahwasanya kepada diri saya sendiri, materialisme itu hari ini luar biasa menggurita. Menjala dalam setiap lini kehidupan. Sampai kita mendapati dan menjumpai semuanya itu ditakar dengan takaran harta. Sampai parahnya itu kita mendapati pula bahwasanya orang menyekolahkan anaknya pun ya karena alasannya harta. Ini yang kita sedihkan. Oleh karenanya saya ingin untuk menasihati diri saya, menasihati seluruh para santriwati gitu. Supaya kalian betul-betul sadar di luar sana itu kehidupan materialismenya itu sudah luar biasa mengkhawatirkan. Dan tidak ada obatnya kecuali harus memiliki sebuah konsep hati yang bersyukur. Simpel, sederhana. Tapi sejatinya memberi makna yang betul-betul luar biasa pada kehidupan.